Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arwanti Saragih, NIM 0704203025 dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul paragraf. Yang A, paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bahasa yang merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat pinoja dalam hikmat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan pernyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Yang B, fungsi dan syarat pikiran. 1. Fungsi pembentukan paragraf. Adapun fungsi pembentukan paragraf sebagai berikut. Yang A, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang B, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Yang C, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang D, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang E, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang F, sebagai sanda pikiran baru dimulai. Yang G, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. 2. Syarat-syarat paragraf. Adapun syarat-syarat paragraf sebagai berikut. Yang A, kesatuan atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang B, kepaduan, hubungan antar kalimat dan satu paragraf berkaitan. Yang C, isinya relevan dengan karangan. Yang D, pengembangan sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang C, unsur paragraf. Unsur paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Contohnya, tema budaya Indonesia. Yang kedua, koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi, hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang kalimat keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang 3, pengembangan. Pengembangan adalah gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. D. Kerangka paragraf. Untuk membentuk sebuah paragraf, maka dibentuk penyusunan paragraf sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menulis kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Yang keempat, menuliskan kalimat untuk mendukung ide pokok. Yang E, macam-macam paragraf. Yang pertama, ada jenis paragraf berdasarkan isi. Yang A, ada narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau memisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang B, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkannya. Yang C, eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teknik, teori, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya
akan bertambah wawasannya. Yang D. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang E. Persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang A. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengutamakan persoalan pokok atau kalimat pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Yang B. Ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengutamakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang C. Ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas dan diakhiri kalimat topik. Yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan yang diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resum. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.